Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga di tengah-tengah hujan ini kita masih dapat hadir untuk salat berjamaah. Tentunya pahala kita subuh hari ini lebih besar daripada hari-hari yang lain. Karena salah satu faktor menyebabkan suatu ibadah itu tinggi nilainya ialah karena kesulitan. Al-ajru ala qadaril masyaqqah. Bacaan kemarin kita bagaimana perihal orang masbuk. Sekarang ini kita pindah ke masalah apa kemarin itu. Betul itu kemarin. Kemarin bacaan kita, betul itu. Masalah masbuk atau hmm? Hmm? Atau kelupaan imam. Hmm? Baru masuk. Di sini dikatakan idza sahal imamu fi salatihi, apabila imam itu kelupaan dalam salatnya. Fafihi tafsir. Maka dalam hal ini ada uraian. Kelupaan itu ada dua macam. Ada kelupaan bacaan, ada kelupaan gerakan. Kelupaan bacaan lagi itu dua macam lagi. Kelupaan bacaan wajib atau kelupaan bacaan sunnah. Demikian juga gerakan. Gerakan dalam salat itu kan ada wajib, ada juga sunnah. Maka ini dikatakan fafihi tafsil. Nah, dari segi bacaan, saya katakan bacaan itu ada bacaan wajib, ada bacaan sunnah. Idza sahal imamu fil qiraah. Apabila imam kelupaan dalam bacaan, fartajja alaihi,
Lalu dia bingung di situ. Waqafah an qira'ah dan berhenti membaca. Cakoto. Ustuhibbah lil ma'mumi ayyaftah alaihi. Disunnatkan bagi makmum untuk membukakan. Artinya itu untuk menyebutkan itu bacaan yang dia lupakan. Wa yulakkinahu dan menuntunnya. Menuntunnya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Musawwir bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu anhu. Lima rawa Al-Musawwir bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, Syahidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salawat. Saya pernah menyaksikan Nabi membaca dalam salat. Wa taraka syai'an lam yaqra'u. Lalu ketika itu dia ada melupakan sesuatu bacaan yang beliau tidak baca. Tapi waktu itu sahabat hanya diam dalam salat, hanya diam sampai selesai salat baru dia sampaikan. Wa qala lahu rajulun ya Rasulullah, maka seseorang jamaah berkata kepada beliau, wahai baginda Rasul, innahu kadza wa kadza. Innahu kadza wa kadza. Ada begini, begini. Artinya bacaan itu baru dia luruskan. Baginda tadi ada melupakan ayat. Lalu apa kata beliau? Hala azkartaniha. Mengapa tidak kamu sebutkan? Mengingatkan saya. Dan ini sudah dasar bahwa makmum yaitu menuntun imam kalau terhenti bacaannya. Kita sudah tahu. Nah ini biasanya itu terkadang diulangi ayat sebelumnya sehingga bisa ya masuk kepada yang dia lupakan. Tapi kalau dia sudah ulang-ulangi, sudah seperti mobil mogok, nah, maka itu. Mana terjadi subuh Jumat yang lalu ini di Al-Markas. Imamnya ada begitu. Saya tuntun dari belakang. Makanya itu saat dalam ceramahnya ada mengatakan, yang dihafal jamaah yang kamu baca supaya kalau kamu ada lupa jamaah bisa luruskan, bisa tuntun.
Wa ni ibni Umar radhiyallahu anhuma dan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Ini kasus lain lagi. Bahwasanya Nabi pernah melakukan suatu salat faqara fiha, dia membaca dalam salat itu. Fala bisa alaihi. Nah, kemudian dia tertegun di situ. Artinya dia bingung. Falamma sarafa, ketika selesai, ini juga tidak ditegur, tidak dituntun. Qala li Ubay, kebetulan jamaah itu ada sahabat-sahabat tentunya, di antaranya ada Ubay. Ubay ini seorang hafid. Dan Ubay ini itulah sahabat yang diangkat oleh Khalifah Umar memimpin salat jamaah tarawih. Ubay bin Ka'ab. Karena tahu bahwa Nabi itu hanya 3 malam memimpin salat tarawih. Malam 23, malam 25, malam 27. Malam apa itu? Malam ganjil. Awalnya beliau hanya memotivasi orang beramal pada bulan Ramadan, baik puasanya maupun salatnya. Sehingga ada riwayat man sama Ramadana, ada juga man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau menurut riwayat Imam Ahmad juga disebut wa ma ta'akhkhar. Hanya memotivasi. Sahabat mendengar ini, meyakini, menerima, mereka beramal, berlomba-lomba. Berlomba-lomba melakukan salat. Tidak ada ketentuan berapa rakaat, pokoknya sesuai dengan kekuatan masing-masing. Dan sesuai dengan hafalan masing-masing. Jadi ramai masjid itu, tapi begitu, tidak ada imam. Lalu ada di antara sahabat yang tidak punya hafalan. Ini nguping. Nah, mana cocok dia berdiri di belakangnya. Akhirnya timbullah itu kelompok-kelompok dalam masjid. Itu cerita Aisyah. Ada katanya yang hanya 3 orang, jamaahnya ada 5 orang, macam-macam. Itu ujung-ujungnya sampai suatu malam Nabi keluar. Nabi keluar. Istilah hadis perlu dipahami bahwa Nabi ketika masuk di masjid, hadisnya mengatakan keluar. Ketika masuk masjid, hadisnya mengatakan keluar. Kenapa keluar? Keluar dari rumahnya. Karena rumahnya di sini. Rumahnya di sini. Sampai mimbarnya Nabi ada mengatakan, ya, ruang antara rumah saya dan mimbar saya adalah raudah min riyadil jannah. Itu diistilahkan dengan raudah di Madinah. Ya, jadi tandai dengan tiang-tiangnya yang putih itu sebagai tanda-tanda buat jamaah. Di mana menjadi rebutan kalau orang ke Madinah. Sekarang ini itu pemerintah dikasih antri lagi masuk, masih begitu ya? Antri lagi masuk.
masuk di situ. Sebagaimana pemerintah Saudi sekarang mengatur masuk di dalam itu ruangan tawaf tidak boleh kalau tidak pakai ihram. Jadi hanya yang melakukan umrah. Jadi kalau ada orang yang mau masuk di dalam, walaupun tidak melakukan umrah, kalau pakai ihram masuk di dalam. Nah, itu ada bagusnya itu. Ada bagusnya sehingga agak lebih enak lah orang yang memang betul-betul ibadah mau tawaf yang melakukan umrah. Coba bayangkan kalau dibuka seperti biasa. Jamaah sekarang ini luar biasa. Umrahnya saja sudah seperti haji. Bagaimana lagi kalau kamu juga sudah ikut? Belum ikut saja sudah begitu. Malam 23 Nabi keluar. Nah, berjamaah lah. Sudah itu malam 24 tidak keluar lagi. 25 keluar. Waktu malam pertama keluar menurut riwayat hadis ini memimpin sal sampai sepertiga malam. Jam berapa itu kalau sepertiga malam? 12 dibagi 3. Berarti 4. Hitunglah dari 6, 7, 7, 8, 9, 10. Jadi sampai jam 10. Sepertiga malam. Sudah itu 24 tidak keluar, 25 keluar lagi. Dipimpin lagi salat sampai tengah malam. Jam berapa itu? Ya 12. Tengah malam. Lalu jamaah menantang. Sekiranya jamaah kita pasti protes. Mengapa malam ini kok lebih panjang dari malam lalu? Cukup seperti malam lalu saja. Kenapa lebih panjang ini? Tapi yang terjadi bukan itu yang terjadi. Yang terjadi pada jamaah waktu itu bukan protes tetapi menantang. Dengan mengatakan, mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Beraninya ya. Mengapa kita tidak dipimpin sampai dini hari? Lalu Nabi mengatakan apa? Jika sekiranya kamu ikut saja sama imam, nanti imam pulang baru juga kamu pulang, maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Karena jika saja kamu ini ikut sama imam, nanti kamu pulang setelah imam juga pulang, maka kamu dinilai salat sampai dini hari. Itu malam 25. 26 tidak keluar lagi. 27 keluar lagi. Keluar. Beliau pimpin salat tarawih itu sampai jamaah ragu-ragu. Bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. Kalau begini lamanya kita salat bisa-bisa kehilangan sahur. Jadi kira-kira sampai jam berapa itu? Bisa-bisa kehilangan sahur. Ya, katakanlah mungkin sampai jam 3. Karena kapan sudah terbit fajar dan ada waktunya itu. Ada waktunya cepat terbit fajar. Kalau di sini bulan November sampai masuk Desember. Itu fajarnya jam 4:14 menit. Cepatnya di situ. Nah sekarang inilah putar-putar. Itu rahasianya apa? Ini juga rahasianya. Ini ujian buat umat. Mampukah ikut di sini? Mampukah ikut di sini? Coba-coba begini, coba-coba ini. Untuk dilihat betul-betul. Dan itulah rahasianya juga ibadah itu.
ibadah ikut bulan Hijriah, tidak ikut bulan Miladiah. Sementara ini dalam setahunnya beda 11 hari, menyebabkan selalu ada pergeseran. Makanya kita pernah puasa musim hujan, pernah juga puasa musim kemarau. Ya, jadi kan juga jamaah haji. Ya, jamaah haji pernah dapat jamaah musim dingin, pernah dapat musim panas, pernah musim sedang. Itu apa? Supaya kita ini bisa ibadah dalam seluruh waktu, ibadah dalam seluruh waktu, ibadah dalam seluruh kondisi. Coba andai kata ikut bulan miladiah. Kalau umpamanya jamaah haji itu bulan Juni, ya bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus, masuk September, pasti kena musim panas terus. Atau sebaliknya, kalau ibadah haji itu bulan Desember, ya pasti dingin terus. Ya tetapi karena mengikut ini penanggalan Hijriah, sehingga ada pergeseran-pergeseran, sehingga bisa seluruh waktu itu jadinya pernah ditempati beribadah. Seluruh waktu pernah ditempati untuk beribadah. Nabi memimpin malam 27 tadi sampai jamaah ragu-ragu. Bisa-bisa kita ini kehilangan sahur. 28 tidak keluar lagi. 29 jadwal. Karena jamaah sudah paham. Ini Nabi 23, 25, 27, pasti 29 keluar. Ternyata tidak. Padahal yang terjadi masjid semakin penuh. Coba kalau kita di sini, apa kira-kira kejadian? Bisa-bisa imamnya itu saat jamaah sendirian. Jamaah kita belum melihat bulan Ramadan itu sebagai bulan hadiah yang harus dikejar dengan ibadah. Bulan Ramadan itulah bulan hadiah yang harus dikejar dengan ibadah. Bukan cuma-cuma. Hanya dikejar dengan tidur dan ngorok. Tidak keluar. Nanti subuh baru lagi keluar. Salat subuh. Nah setelah salat subuh beliau itu pidato. Saya tahu isi hati kalian. Saya tahu isi hati kalian. Apa kira-kira isi hatinya, Pak? Apa kira-kira isi hatinya, Pak? Pasti kalian bertanya-tanya mengapa saya tidak keluar tadi malam. Itu isi hatinya jamaah. Tahu yang membuat saya tidak keluar tadi malam memimpin kalian untuk salat tarawih ialah suatu pemikiran. Kalau seandainya saya selalu keluar memimpin, khawatir jangan sampai turun ayat yang mewajibkan syarat ini lalu kalian tidak mampu. Jadi Nabi berhenti untuk memimpin salat tarawih itu karena kasih sayangnya kepada umat. Bagaimana kalau turun ayat mewajibkan salat tarawih sampai dini hari? Jadi ya, jambak-jambak nih. Itu. Jadi kembali lagi jamaah itu berkelompok-kelompok masing-masing sampai Nabi wafat. Kemudian Khalifah Abu Bakar membiarkan itu, dibiarkan. Kemudian kan 2 tahun Khalifah Abu Bakar, kemudian diganti oleh Khalifah Umar. Masih begitu juga. Nanti pertengahannya itu belum melihat. Ini kelihatannya kurang cantik ini. Kurang cantik ini. Begini orang salah. Lebih cantik kalau diangkatkan imam. Hanya satu imam berjamaah mereka semua.
Lalu ujung-ujungnya menjadi keputusan. Untuk malamnya beliau lihat, malam itu beliau tidak tidur memikirkan itu. Bagaimana yang terbaik. Akhirnya diputuskan. Diputuskan sudah menjadi keputusan. Saya harus khalifah. Angkat imam. Besoknya disuruh panggil lah. Ada 3 orang yang dipanggil. Inilah Ubayy yang punya hadis yang kita baca ini sekarang. Ubayy bin Ka'ab. Yang kedua Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Jadi ini adalah keluaran Mahat Ali ini. Tamim Ad-Dari. Keluaran Mahat Ali ini. Yang ketiga Sulaiman bin Hasmah. Ya. Ini Ubayy, saya minta kamu siap untuk memimpin salat jamaah tarawih untuk laki-laki. Kemudian Tamim, kamu Tamim, saya minta kamu siap memimpin salat tarawih untuk jamaah perempuan. Dipisah. Mengapa dipisah dan mengapa 2 imam? Kalau satu imam, perempuan tidak dengar bacaan imam. Karena belum ada loudspeaker. Dan harus pakai jarak antara laki-laki, jamaah laki-laki dan perempuan. Ya, tidak pakai loudspeaker, sementara bacaan banyak, panjang. Habis suara imam, belum habis salatnya. Kalau dia mau teriak. Kalau mau teriak seperti Imam Mustamin ini, walaupun baca doa juga teriak-teriak, habis suaranya sebelum habis salatnya. Belum lagi, ini jamaah Arab. Khawatir nanti yang di belakang itu tidak menghadap ke kiblat. Karena di belakangnya perempuan. Di belakangnya perempuan terbuka mukanya, wajahnya. Jadi jamaah di belakang itu yang namanya abu-abu ini Abu Jahal Abu Lahab ini semua tidak ikut menghadap kiblat, balik menghadap ke belakang, menghadap ke perempuan. Dia perempuan salat ini. Laki-laki Arab sih. Ya. Siapa suruh makan kambing tiap hari? Berjamaah banyak, ya tidak ada loudspeaker, jadi masing-masing harus dibuatkan, diangkatkan imam. Ya Sulaiman bin Hasma ini dijadikan serep ini. Siapa berhalangan nanti, siapa tahu ada berhalangan. Dan di dalam riwayat kita baca, itu yang dibaca Imam Tarawih itu sekitar 200 ayat. 200 ayat. Jadi yang jadi masalah salat tarawih ini sebenarnya bukan banyaknya rakaatnya, tetapi lamanya orang beribadah. Coba tadi itu hadisnya kita dengar. Yang pertama sampai jam 10, yang kedua sampai tengah malam, yang ketiga sampai jam 3. Jadi yang jadi ukuran lamanya orang beribadah. Bukan standar itu 20-nya 8-nya. Kalau 8 ya standar salat malam. Salat tahajud, qiyamul lail. Yaitu 8. Makanya di Saudi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, kalau malam pertama sampai malam 20,
Ya, itu malam sampai malam 20 hanya salat Isya tarawih witir. Tapi 21 sudah stop salat witirnya. Hanya salat Isya, salat tarawih. Nanti jam 1 baru qiyamul lail. Jadi 2 kali orang pergi, 3 kali dengan perginya salat subuh nanti. Nanti jam 1. Baru salat tahajud. Salat tahajud 8 ditambah dengan 3 witir. Dan di sana itu sejak awal Ramadan selalu sudah kunut salat witirnya. Kalau Syafi'i nanti setelah separuh Ramadan lewat. Nanti malam ke-16 baru kunut witirnya. Kalau Hambali kunut pada salat witir sepanjang tahun. Hanya tidak kelihatan kalau bukan Ramadan. Karena tidak dilakukan berjamaah. Nanti Ramadan dilakukan berjamaah, dikelihatan. Wih, orang di sana. Sejak awal Ramadan sudah kunut. Kita ini nanti pertengahan Ramadan baru kunut. Bukan sejak awal Ramadan. Sepanjang tahun. Hanya tidak dilihat di luar Ramadan karena tidak dilakukan salat witirnya berjamaah. Nanti Ramadan berjamaah baru kelihatan salat witirnya, apanya kunutnya. Itu. Jadi ubayi. Tapi waktu juga membatasi kita. Jika bacaan kita hanya sampai di sini ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang membawa berkah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna wa arina al-batila batilan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.